Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita lanjut ke pembahasan setelah kemarin kita membahas mengenai fathah sebagai tanda atau alamat nasab. Kemarin untuk fathah sendiri yang menjadi alamat nasab, sini alamatun nasbi. Wali nasbi khamsu alamatin. Nasab itu punya 5 tanda. 5 tanda tersebut ada fathah, kemudian ada alif, ada kasroh, ya, dan membuang nun. Jadi i'rab nasab punya 5 tanda. Ada fathah, alif, kasroh, ya, dan nun. Membuang nun ya. Ada 5 tanda. Kemudian kemarin kita sudah membahas mengenai fathah sendiri, yang mana fathah itu merupakan alamat asal. Kemudian untuk alamat cabangannya yaitu ada alif, kasroh, ya, dan atfun nun atau membuang nun. Untuk fathah sendiri ini berada pada 3 tempat, ada yang di isim mufrad, ada yang di jamak taksir, ada yang di fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Ini ketika kemasukan amil yang menasabkan. Jadi semisal nanti ada isim mufrad, kalau i'rabnya i'rab nasab ya nanti memakai fathah. Jamak taksir kalau i'rabnya nasab nanti memakai fathah. Fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu, ketika kemasukan amil yang menasabkan nanti i'rabnya menggunakan fathah. Kemudian pada siang hari ini kita akan lanjut ke alamat i'rab nasab yang setelahnya yaitu alif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa ammal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma'il khamsati nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalika. Qala beliau musannif Jurumiyah berkata wa amal fathatu, adapun fathah wa amal alifu baru bangun tidur rasanya matanya belum melek. Wa amal alifu, adapun alif ini fatakunu alamatan linasbi, merupakan alamat atau menjadi alamat linasbi bagi i'rab nasab fil asma'il khamsati di Asmaul Khomsah. Nah, Asmaul Khomsah itu apa? Itu bisa dibuka lagi di video-video sebelumnya. Ini untungnya saya jadikan video biar bisa dimutola'ah lagi, biar nanti kalau ada kosakata yang sebelumnya pernah dibahas, tinggal dilihat di video sebelumnya. Fil Asmaul Khomsati, di Asmaul Khomsah, contohnya nahwu ra'aitu abaka wa akhoka. Contohnya ra'aitu apakah ra'aitu saya telah melihat apakah kepada ayah kamu, wa akhoka dan kepada saudara laki-laki kamu. Itu apakah di situ i'rabnya adalah nasab karena menjadi maf'ul bih seperti yang kemudian dijelaskan, dan nanti akan dijelaskan lebih gamblang lagi. Maf'ul bih itu i'rabnya adalah nasab ya. Apakah ini i'rabnya adalah nasab karena menjadi maf'ul bih, atau kalau dalam bahasa Indonesia apakah menjadi objek ya, menjadi objek. Wa akhoka dan saudara laki-laki kamu. Akhoka di sini juga nasab karena diatofkan. Nah, ini ada wawu atofnya, diatofkan kepada apakah. Untuk atof sendiri pembahasannya masih belum dibahas. Nanti setelah bab marfu'atil asma, di pemarfu'atil asma nanti di setelah pembahasan pembahasan mubtada' khobar, nanti setelah mubtada' khobar baru dijelaskan bab na'at ya. Wa ma asbah dzalika, dan lafaz-lafaz yang menyerupai dzalika, hal tersebut, menyerupai hal ini. Ya intinya ya ketika ada asmaul khamsah kok i'rabnya nasab, nanti alamat nasabnya menggunakan alif seperti di sini. Setelah ba itu memakai alif, ada alif di sini. Abaka, kemudian akhoka. Kemarin untuk asmaul khamsah ketika rafa itu menggunakan wawu. Jadi abuka dan akhuka itu ketika rafa semisal. Wa aqulu, dan saya berkata, saya pengarang kitab Tuhfatus Saniyah, Syekh Muhyiddin, saya berkata, qad arafta, sungguh telah mengetahui siapa kamu, sungguh kamu telah mengetahui, fima sabaqa, dalam pembahasan yang telah lewat,
al-asma al-khamsata mengenai asmaul khamsah. Sungguh kamu telah mengetahui di pembahasan yang telah lalu mengenai asmaul khamsah ya, di pembahasan yang telah kita pelajari di sebelumnya itu. Tinggal dibuka-buka lagi wasyarto i'robiha, dan juga sungguh kamu telah mengetahui mengenai syarat pengi'roban asmaul khamsah bil wawi dengan menggunakan wawu raf'an ketika rafa wal alifi nasban dan menggunakan alif ketika nasab wal ya'i jarron dan menggunakan ya ketika jar. Ini juga sudah kita bahas mengenai syarat pengi'robannya asmaul khamsah menggunakan wawu ketika rafa, alif menggunakan nasab, ya menggunakan jar. Sudah kita bahas di persyaratan asmaul khamsah kemarin. Wal ana, nah pada kesempatan pada hari ini sekarang, nukhbiruka, kami akan mengkhabarkan kepada kalian, akan memberitahukan kepada kalian bi anal alamatal dalata ala ana ihda hadhil kalimati mansubatun wujudul alifi fi akhiriha. Nah, pada kesempatan pada siang hari ini pada hari ini, sekarang ya, akan kami beritahukan kepada kamu mengenai alamat atau tanda yang menunjukkan kalau salah satu dari kalimat-kalimat ini yang yaitu asmaul khamsah ini dibaca nasab, ini adalah dengan wujudul alifi, wujudnya alif atau adanya alif di akhirnya, di akhir dari asmaul khamsah. Contohnya nahwu ihtarim abaka, ihtarim muliakanlah siapa kamu, apakah kepada ayah kamu. Nah ini abun, jadi asmaul khamsah itu abun, akhun, hamun, kemudian famun, kemudian dzu ya, dzu. Nah di sini ya, asmaul khamsah itu ya cuma abunnya ini. Abun, kemudian karena ini nasab tidak memakai wawu lagi tapi memakai alif. Wawu itu ketika rofa, alif ketika nasab, ya ketika jar. Nah ini karena abaka di sini i'rabnya adalah nasab, sehingga alamat nasabnya menggunakan alif karena asmaul khamsah. Ya, sehingga ihtarim muliakanlah apakah ayah kamu. Ihtarim, muliakanlah siapa kamu apakah terhadap ayah kamu. Nah ini memakai alif. Jadi untuk asmaul khamsah sendiri itu nanti bisa dibaca semisal untuk abun sendiri bisa abuka, bisa abaka, bisa abika. Ya, bisa tiga wajah. Nah, tiga wajah tersebut nanti memandang i'robannya itu seperti apa. Ketika rofa menggunakan wawu, ketika nasab seperti hal ini menggunakan alif, ketika ya, ketika jar nanti menggunakan ya. Ya. Untuk tahu, oh ini i'robnya kok tahu ini rofa, oh kok tahu ini i'robnya nasab, oh kok tahu ini i'robnya adalah jar, ya belum kita bahas ya, belum kita bahas kapan suatu kalimat bisa terbaca rofa, kapan suatu kalimat bisa terbaca nasab, kapan suatu kalimat bisa terbaca jar, kapan suatu kalimat bisa terbaca jazm, ini belum kita bahas. Kita baru mulai membahasnya ketika kita sudah melewati bab ma'rifati alamatil i'rab, setelah itu melewati bab fasal, baru setelah itu kita membahas mengenai fiil-fiil. Nah, nanti di dalam af'al tersebut, di dalam pembahasan bab af'al nanti kita baru bahas mengenai kapan suatu fiil dibaca rofa, kapan suatu fiil dibaca nasab, kapan suatu fiil dibaca jazm. Setelah kita membahas mengenai fiil, kita lanjut ke pembahasan setelahnya, baru kita membahas mengenai kapan suatu isim dibaca rofa, kapan suatu isim dibaca nasab, kapan suatu isim dibaca khafat. Nah, itu belum kita bahas pada siang hari ini, kita bahas nanti setelahnya. Dan masih lama mungkin ya. Ini untuk contoh yang pertama. Untuk yang kedua contohnya wangsur akhoka, wangsur dan tolonglah siapa kamu, akhoka kepada saudara laki-laki kamu. K ini menunjukkan kamu ya. K di sini ini menunjukkan kamu, ini juga kamu, ini K kamu perempuan, kemudian K di sini kamu laki-laki. Jadi ini domir ya. Jadi bukan asmul khamsah. Asmul khamsah itu cuma abun, kemudian ahun, kemudian hamun ya. Hamun, kemudian famun di situ. Ya. Kemudian zu di sini za ya. Cuma itu bukan
bukan kaf di sini bukan termasuk asmaul khamsah, al-mali juga bukan termasuk asmaul khamsah. Asmaul khamsah yang di depannya ini apa, kemudian akho, hama, fa di sini, kemudian za gitu ya. Wangsur dan tolonglah siapa kamu akhoka kepada saudara laki-laki kamu, wazuri zuri berkunjunglah siapa kamu perempuan, amaki kepada mertua kamu perempuan ya. Zuri berkunjunglah kepada mertua kamu. Ini ungkapan kepada seorang istri ya, atau seorang berbicara kepada seorang perempuan. Zuri berkunjunglah siapa kamu perempuan, hamaki kepada mertua kamu gitu. Nah, ini hamaki tidak menggunakan wawu, hamuki bukan, atau hamuka, tapi menggunakan hamaki karena i'rabnya adalah nasab menjadi maf'ul bih atau menjadi objek. Kemudian contoh yang lain, wanadzif faka, wanadzif dan bersihkanlah siapa kamu faka kepada mulut kamu laki-laki ya. Nadzif bersihkanlah mulut kamu, bersihkanlah mulut kamu, nadzif faka. Nah, ini menggunakan alif. Jadi kan bisa fuka, bisa faka, bisa fika ya. Tapi ini menggunakan faka karena i'rabnya adalah nasab menjadi maf'ul bih. Wala tahtarim dal mali limalihi, wala tahtarim janganlah kamu muliakan dal mali terhadap seseorang yang memiliki harta, memuliakannya limali sebab harta orang tersebut. Janganlah kamu muliakan seseorang yang punya harta limalihi sebab harta tersebut. Jadi kita disuruh jangan kita memuliakan seseorang karena memandang harta orang tersebut ya. Nah, itu nggak boleh ya, nggak baik. Kita menghormati seseorang karena hartanya itu nggak baik. Yang baik itu ketika kita menghormati seseorang karena sepuhnya orang tersebut atau memiliki derajatnya orang tersebut dalam hal kesolehan atau memilikinya derajat orang tersebut dalam hal ilmu, baru kita boleh untuk memuliakan seseorang. Jadi kita memuliakan seseorang karena harta seseorang itu nggak boleh ya, karena harta itu barang dunia ya, bukan barang akhirat. Nah, di sini ada dal mali di sini i'rabnya adalah nasab karena menjadi maf'ul bih sama karena menjadi objek. Latah karim, janganlah kamu muliakan dal malin kepada seseorang yang memiliki harta. Fakulun min abaka wa akhoka wa hamaka wa faka wa dal mali bihadil amsilati wa nahwiha mansubun. Maka setiap salah satu dari abaka di contoh yang ini, kemudian wa akhoka dan akhoka di contoh yang ini, wa hamaka dan hamaka di contoh yang ini, wa faka dan faka di contoh yang ini, wa dzal mali dan dzal mali di contoh yang ini, dza di sini dzal mali. Bihadil amsilati di contoh-contoh yang ini, wa nahwiya dan sebagainya dan yang lainnya dan yang serupa dengan hal tersebut itu mansubun dibaca nasab. Kenapa kok dibaca nasab? Ini alasan kenapa kok i'rabnya nasab? Li'annahu karena setiap dari kesemuanya itu waqa'a fiha maf'ulan bih, karena jatuhnya itu menjadi maf'ul bih, karena semuanya itu menjadi maf'ul bih. Wa alamatu nasbihil alifu niyabatan anil fathati, untuk alamat nasabnya ini adalah alif niyabatan sebagai ganti dari fathah ya. Jadi untuk i'rab nasab sendiri itu alamat asalnya adalah fathah, tapi ada nanti pengganti fathah yang ada 4 ya. Salah satunya itu adalah alif. Jadi alif ini menggantikan fathah ketika nasab ya. Wa kullu minha mudhafun, setiap dari asmaul khamsah itu adalah mudhaf. Nah, ini namanya mudhaf ya. Dua kata dijadikan satu, ayah kamu, saudara laki-laki kamu, mertua kamu, mulut kamu, pemilik harta ya. Itu namanya dua kata dijadikan dalam bahasa Indonesia itu juga sering dua kata dijadikan satu agar memiliki makna yang lain. Kepala madrasah,
pintu rumah. Nah, itu namanya dua kata dijadikan satu untuk menghendaki makna yang lain. Antara pintu dan rumah itu satu makna sendiri. Ketika kita jadikan satu pintu rumah itu juga memiliki arti yang lain. Nah, ini sama ayah kamu, saudara laki-laki kamu, kemudian apa ini? Hamaki, mertua kamu perempuan, faka mulut kamu, dalmali pemilik harta. Setiap dari semuanya ini adalah mudhof ya. Mudhof itu yang depan, wa ma ba'dahu minal kafi wal mali mudhofun ilaih. Dan kalimat setelahnya ini adalah yang berupa kaf, yaitu apa, kafnya ini, kafnya ini, hamaki kafnya ini, kemudian faka kafnya ini, kemudian wal mali dan al mal, yaitu dal mali, al mali di sini ini adalah mudhofun ilaih, adalah mudhof ilaih, kata kedua ya. Tadi untuk kata yang pertama yaitu aba, kemudian akho, kemudian hama, kemudian fa, kemudian da, ini adalah mudhof ya. Nah, ini yang dinamakan asmaul khamsah yang dimudhof itu ya. Walaysa lil alifi maudhi'un tanubu bihi anil fathati siwa hadzal maudhi'i. Kemudian alif itu tidak ada tempat yang menggantikan fathah di dalam tempat tersebut kecuali tempat ini. Dalam arti alif menjadi ganti dari fathah dalam i'rab nasab ini hanya di asmaul khamsah. Jadi alamat alif menjadi alamat bagi i'rab nasab hanya bertempat di asmaul khamsah saja ya, asmaul khamsah saja. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan mengenai asmaul khamsah. Ini pembahasan niyabatul alif anil fathah ya, hanya segitu doang. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Silakan, ada yang ditanyakan. Silakan. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin ini ada asilah, silakan nanti bisa dijawab, bisa dikirim ke grup jawabannya atau dikirim ke saya. Fika maudhi'in tanubul alifu anil fathati. Yang nomor 1, di beberapa tempat tanubul alifi, alif menjadi ganti anil fathati dari fathah ya. Ya tadi itu sudah dibahas. Kemudian yang nomor 2, masih lil asma'il khamsati fi halin nasbi bi arba'ati amsilatin. Masih berilah contoh lil asma'il khamsati terhadap asmaul khamsah fi halin nasbi di dalam tingkah nasab bi arba'ati amsilatin dengan 4 contoh. Berilah 4 contoh asmaul khamsah ketika tingkah nasab. Ya tinggal kita kalau nyimak yang tadi ya kita bakalannya bisa ya. Kemudian kita lanjut ke kasroh ya. Tadi sudah alif, kemudian sekarang kita kasroh. Tadi kalau alif itu hanya di asmaul khamsah, ini ketika kasroh hanya di jamak muannats salim. Jadi hanya satu tempat ya. Untuk fathah sendiri kemarin di 3 tempat, untuk alif itu di 1 tempat, untuk kasroh ini di 1 tempat juga. Ya batul kasroti anil fathati, penggantian kasroh dari fathah. Qala wa amal kasratu, dan adapun kasroh ini fatakunu alamatan, menjadi alamat atau merupakan alamat linas bagi i'rab nasab di jam'il muannats salim, di jamak muannats salim. Jadi kasroh menjadi alamat bagi i'rab nasab ini hanya bertempat di jamak muannats salim, tidak ada yang lain. Nah, jamak muannats salim itu juga apa? Ya kita buka di pembahasan sebelumnya, di video-video sebelumnya ya. Biar untuk meringkas waktu, enggak bertele-tele, kemarin sudah dibahas, di sini dibahas lagi. Wa aqulu qad arafta fima sabaqa jam'al muannats salim. Qad arafta, benar-benar telah mengetahui siapa kamu, fima dalam pembahasan sabaku yang telah lewat, apa ma, mengenai jam'al muannats salim, mengenai jamak muannats salima, mengenai jamak muannats salim. Wal ana, dan pada kesempatan ini nukhbiruka
kami akan memberitahukan kepadamu annahu bahwa sesungguhnya yumkinuka antas tadalla intas istadalla yastadilu antas tadilla ala nasbi hadal jam'i biwujudil kasrati bi akhriha. Pada kesempatan pada kali ini saya akan memberitahukanmu, kami akan memberitahukanmu bahwa sesungguhnya yumkinuka kamu mungkin atau kamu mampu untuk mencari petunjuk terhadap atas nasabnya jamak ini yaitu jamak muannas diwujudil kasrah itu dengan wujudnya kasrah di akhirnya jamak muannas salim sendiri. Jadi kamu mampu mengetahui atau mampu mencari petunjuk terhadap nasabnya jamak muannas salim ini dengan adanya kasrah di akhir jamak muannas salim tersebut. Wadzalika nahwu qaulika innal fatayatil muhadzabati idriknal masda. Contohnya adalah innal fatayati sesungguhnya beberapa pemudi ya. Pemuda tapi perempuan berarti pemudi. Sesungguhnya beberapa pemudi al-muhadzabi yang memiliki pekerti, yang memiliki budi pekerti, ini yudrikna akan menemukan siapa al-fatayatil muhadzabati al-masda terhadap al-majda ya. Al-majda itu kemuliaan. Sesungguhnya perempuan-perempuan atau pemudi-pemudi ya. Ini perempuan. Sesungguhnya perempuan atau sesungguhnya pemudi-pemudi yang memiliki budi pekerti ini akan menemukan kemuliaan. Ya. Sini al-fatayat ini i'rabnya adalah nasab karena isimnya inna, kemudian al-muhadzabat ini juga nasab karena menjadi na'at dari al-fatayat. Nah, ini alamat nasabnya menggunakan kasroh karena keduanya ini adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu jamak yang menunjukkan makna banyak atau isim yang menunjukkan makna banyak dengan penambahan alif dan ta di akhirnya. Ini ada alif dan ta di akhirnya. Fakulu minal fatayati wal muhadzabati jam'u mu'annasin salimun. Setiap dari al-fatayat nah di sini wal muhadzabat dan muhadzabat di sini ini adalah jam'u mu'annasin salimun, jamak mu'annas salim. Wa huma mansuban dan keduanya ini dibaca dibaca nasab ya. Kenapa kok dibaca nasab? Likaunil awali karena sesungguhnya yang pertama yaitu al-fatayat ini adalah isman li inna karena menjadi isim bagi inna karena menjadi isimnya inna. Nanti di pembahasan yang akan datang nanti kita akan bahas inna ya, mengenai inna. Inna nanti menasabkan isim merofakkan khobar. Nah ini al-fatayat ini adalah isimnya inna sehingga isimnya inna ini i'rabnya adalah nasab. Wali kaunisani dan lafadz yang kedua yaitu al-muhadzabat ini adalah na'tan lil mansubi menjadi na'at bagi isim yang dibaca nasab. Nah karena ini al-fatayat kita tadi sudah tahu i'rabnya adalah nasab, kemudian al-muhadzabat ini adalah na'at dari al-fatayat, na'at dari isim yang dibaca nasab ini nanti juga nasab ya. Wa alamatu nasbihimal kasratu niyabatan anil fathati. Alamat nasab dari al-fatayat dan al-muhadzabat ini adalah kasroh yang menjadi ganti dari fathah ya. Ini kasroh di sini. Bukan al-fatayatu atau al-fatayata tapi al-fatayatibul al-muhadzabatu atau al-muhadzabata atau al-muhadzabah muhadzabat tapi al-muhadzabah muhadzabati menggunakan kasroh karena keduanya ini i'rabnya adalah nasab. Walaysa lil kasrati mawdi'un tanubu fihi anil fathati siwa hadzal mawdi' dan kasroh ini tidak bertempat pada satu tempat apapun yang nanti kasroh ini menggantikan fathah di dalam tempat tersebut kecuali di tempat ini. Dalam arti hanya jamak mu'annas salim kasroh ini bertempat ketika nasab. Artinya kasroh ini menjadi alamat bagi i'rab nasab hanya di jamak mu'annas salim. Nah, mungkin dari sini dulu ada yang ditanyakan, silakan. Ini juga waktunya mau habis, mau 40 menit. Nah, baik, mungkin ada yang ditanyakan dari pembahasan tadi. Jadi berhenti aku potong, saya juga nggak berhenti. Silakan kalau ada yang ditanyakan dari pembahasan tadi bisa ditanyakan.
tadi juga nggak tahu ini berhentinya dari mana ini. Ini berhentinya tadi dari mana ya? Nah, mungkin dari sini ya. Mungkin di sini saya ulangi al-fatayati wal muhadzabati yudrikna al-masdar. Ini contoh al-fatayat dan al-muhadzabat. Setiap dari al-fatayat dan muhadzabat ini adalah jam'u mu'annasin, adalah jamak mu'annas salim. Wahuma mansubani. Keduanya ini i'rabnya adalah nasab liqaunil awali, karena untuk yang pertama yaitu al-fatayati ini adalah isman li'in, merupakan isimnya inna walikonisani, dan yang kedua yaitu al-muhadzabat ini adalah na'tan lil mansubi. Wa alamatu nasbihima al-kasratu niyabatan anil fatah. Kemudian alamat nasab dari al-fatayat dan al-muhadzabat ini adalah kasrah. Ini menggunakan kasrah al-fatayati al-muhadzabati ya, al-muhadzabati ini menggunakan kasrah, tidak al-fatayatu atau al-muhadzabatu, enggak, tapi al-fatayati dan al-muhadzabati. Ini niabatan al-fatati sebagai ganti dari fathah yang mana fathah ini merupakan alamat asal dari nasab. Walaysa lil kasrati maudi'un tanubu fihi anil fathati siwa hadzal maudi'i. Walaysa, dan tidak ada itu lil kasrati, tetap kepunyaan kasrah, apa maudi'un tempat, tanubu yang mengganti apa kasrah fi di dalam maudi' tersebut, anil fathati dari fathah, siwa hadzal maudi'i kecuali di tempat ini. Jadi kasrah tidak punya tempat ya, yang mana kasrah menggantikan fathah di tempat tersebut kecuali tempat ini ya, dalam arti kasrah menjadi alamat nasab hanya bertempat di jamak muannats salim. Nah, mungkin dari sini dulu ada yang ditanyakan, silakan. Untuk niabatul ya'i anil fathati kita bahas besok di pertemuan yang akan datang. Silakan, ada yang ditanyakan. Silakan, kalau ada yang bertanya bisa ditanyakan. Sudah? Baik, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan atau mungkin ada pertanyaan, nanti bisa dibuka lagi atau bisa kita bahas di grup, atau silakan boleh chat saya juga nggak apa-apa, silakan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah ucapan atau salah pemahaman, silakan bisa dikoreksi, kita sama-sama masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.